Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pantas saja hanya titled Douluo yang bisa memiliki inti jiwa. Dengan kecepatan pemulihan ini, ia tidak takut terkuras saat terbang. Huo Yuhao juga tercengang saat mengetahui bahwa inti jiwanya tidak hanya mengisi kembali kekuatan jiwanya, tetapi juga mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Setelah membantu Nan Qiu sebelumnya, lautan spiritualnya berputar dalam lintasan yang aneh, tetapi kekuatan spiritualnya sekarang juga pulih. Sederhananya, inti jiwa ini seperti Huo Yuhao lain di dimensi lain. Di dunia ini, Huo Yuhao mungkin sedang terbang. Namun, ia sedang beristirahat dan berkultivasi di dimensi lain. Perasaan ini bukan hanya baru, tapi juga fantastis. Huo Yuhao menyadari bahwa setelah mendapatkan inti jiwa ini, kecepatan kultivasinya setidaknya meningkat 2 kali lipat. Dalam 1 atau 2 tahun, ia bisa menjadi seorang Soul Douluo. Saat itu, dia baru berusia 20 tahun. Saat ia terbang dan merasakan perubahan di inti jiwanya, kecepatan terbang Huo Yuhao terus meningkat. Ia bagaikan seberkas cahaya yang mengalir di udara. Lebih ajaib lagi, seberkas cahaya yang mengalir ini perlahan meredup saat terbang. Seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Jika tetuamu bisa berada di sisi Huo Yuhao saat ini, ia pasti akan terkejut. Ia juga akan memberitahu Huo Yuhao bahwa inilah kesatuan langit dan manusia. Bahkan transendental Douro pun mungkin tidak mencapai alam seperti itu. Setelah mencapai alam seperti itu, energi kehidupan seseorang tidak hanya akan berkurang lebih lambat, tetapi afinitasnya dengan energi asal langit dan bumi juga akan meningkat. Selama proses kultivasi dan pemulihan, seorang guru jiwa seperti itu akan lebih baik daripada guru jiwa lain dengan kultivasi yang sama. Selain itu, guru jiwa seperti itu juga akan lebih pandai menyembunyikan diri. Huo Yuhao sempat tertunda karena ia membantu Nan Qiu sebelumnya. Tetapi ia segera menyusul dengan kecepatannya yang luar biasa. Di malam hari, ia sudah bisa melihat garis besar kota naga. Kota naga dianggap sebagai kota besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang terletak di wilayah timur lautnya. Suhunya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Bergerak ke utara dari kota naga, Huo Yuhao dapat mencapai kutub utara ekstrim dalam waktu kurang dari 4 jam, dan inti kutub utara ekstrim dalam waktu paling lama 8 jam. Yang menjelaskan mengapa suhu di kota naga begitu rendah. Huo Yuhao hanya bisa melihat es dan salju di sekelilingnya. Sebenarnya, dia jelas tahu mengapa Kekaisaran Matahari Bulan memilih untuk menduduki lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka ingin terus memperluas wilayah mereka, dimulai dari utara. Salah satu alasannya adalah sangat sulit bagi prajurit biasa untuk menahan dinginnya cuaca di utara. Hal ini semakin menguntungkan bagi Legiun Insinyur Jiwa mereka. Bahkan Kekaisaran Dowling pun tidak mampu memberikan dukungan seperti itu. Alasan lainnya tentu saja karena Akademi Shrek. Jika Kekaisaran Matahari dan Bulan menyerang selatan terlebih dahulu, kemungkinan besar mereka akan menghadapi gabungan kekuatan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Dowling, dan Akademi Shrek. Sama seperti rencana kedua Huo Yuhao. Situasi seperti itu akan mengarah pada pertarungan terakhir antara Kekaisaran Matahari dan Bulan melawan Kekaisaran lain dan Akademi Shrek. Tanpa serangan Kekaisaran Bintang Luo ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran Matahari Bulan mungkin masih akan memilih pertarungan terakhir. Dengan dukungan Gereja Roh Kudus, beberapa Legiun Insinyur Jiwa,
dan 2 Ultimate Douluo, mereka yakin akan menang. Namun, jika wilayah Kekaisaran Matahari Bulan diserang, mereka akan sangat terancam. Dan tidak punya pilihan selain mengirim pasukan untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Dalam kondisi seperti itu, situasi di garis depan pasti akan lebih tenang. Menyerang dari utara setidaknya bisa membantu mereka menghindari Kekaisaran Bintang Luo dan Akademi Shrek. Pasukan Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa paling-paling hanya akan menunda mereka, tetapi tidak akan menghentikan mereka. Menyerang dari utara, alih-alih selatan. Jauh lebih menguntungkan. Di saat yang sama, Kekaisaran Matahari Bulan membutuhkan waktu penyangga. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak sebesar Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran ini masih jauh lebih besar daripada Kekaisaran Dowling. Dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran ini hanya 2/3 lebih besar. Setelah menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Matahari Bulan masih membutuhkan waktu untuk menenangkan warga dan memperkuat kekuasaan mereka. Inilah mengapa Kekaisaran Matahari Bulan telah melunak selama kurang lebih sebulan terakhir. Invasi tidak bisa dilakukan semudah itu, karena itu bukan sekadar invasi, melainkan aneksasi. Kekaisaran Matahari Bulan ingin memperluas wilayahnya. Ini pertama kalinya Huo Yuhao datang ke Kota Naga. Sekarang kota pertama di utara Kekaisaran Jiwa Surgawi sudah diduduki, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa putus asa? Sekte Naga Langit dan Naga Bumi adalah 2 sekte paling terkemuka di Kota Naga. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Sekte Naga Bumi menyadari hal ini dan telah memindahkan lebih dari separuh sumber daya dan murid mereka ke kota Shrek di bawah bimbingan Nan Sui Sui. Mereka masih memiliki beberapa sumber daya tersisa, tetapi tidak terlalu terpengaruh. Situasi yang dialami Sekte Naga Surgawi saat ini tidak diketahui. Huo Yuhao masih ingat betul betapa kuatnya kapten tim Sekte Naga Bumi, Yu Tianlong. Saat turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa lanjutan Continental Elite, naga tiran petir birunya yang murni sungguh luar biasa. Nan Sui Sui juga pernah menyebutkan bahwa Sekte Naga Langit lebih kuat daripada Sekte Naga Bumi, yang pemimpinnya adalah seorang gelar Douluo. Meskipun tidak sekuat Sekte Naga Tiran Petir Biru di masa lalu, sekte ini tetaplah sekte elit. Seperti yang ia duga, Huo Yuhao semakin dekat ke Kota Naga. Ia melepaskan kekuatan spiritualnya ke arah Kota Naga. Seperti yang ia duga, sudah ada alat jiwa pengintai udara di atas Kota Naga. Namun, jumlah alat jiwa pengintai udara di sini lebih sedikit dibandingkan dengan pegunungan Mingdou. Lagi pula, membuat alat jiwa pengintai udara tidaklah murah. Kecuali digunakan di tempat-tempat yang sangat penting, jumlah alat jiwa pengintai udara di sini tidak akan banyak. Pada saat yang sama, Huo Yuhao melihat tidak ada pasukan yang ditempatkan di luar kota, hanya ada beberapa penjaga di tembok kota. Tampaknya pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan di Kota Naga tidak terlalu kuat. Huo Yuhao menemukan sebatang pohon kecil yang bisa menyembunyikannya saat ia turun sekitar 8 km dari Kota Naga. Ia menampakkan diri sebelum berjalan menuju kota. Nan Qiu Qiu masih tertidur lelap. Huo Yuhao meramalkan bahwa ia baru akan bangun besok pagi. Periode waktu ini sangat penting baginya. Kekuatan spiritual seseorang tidak dapat ditingkatkan dalam kondisi normal. Ia memutuskan untuk memasuki kota dan mencari tempat tinggal. Mereka akan pergi ke Sekte Naga Bumi setelah Nan Qiu Qiu bangun. Ia membutuhkan waktu untuk berjalan 8 km. Namun, ia tidak terburu-buru dan berjalan perlahan. Keamanan di luar kota tidak terlalu ketat,
dan ia hanya diperiksa sebentar sebelum diizinkan masuk. Setelah memasuki kota naga, Huo Yuhao merasakan hembusan udara dingin yang jauh lebih ringan. Dengan adanya tembok kota sebagai pembatas, suhu di dalam kota secara alami lebih tinggi daripada di luar kota. Segala sesuatu di dalam kota tampak sangat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda penderitaan atau kesengsaraan. Meskipun jalanan tidak sepenuhnya kosong, jalanan juga tidak ramai dengan kehidupan. Di kota sedingin ini, populasinya pasti jauh lebih sedikit daripada kota di selatan. Saat Huo Yuhao melangkah maju, dia mengamati sekelilingnya dan merasakan perubahannya. Ada formasi jiwa sederhana di puncak tembok kota. Namun, tidak banyak insinyur jiwa yang ditempatkan di sana, dan mereka hanya ditemani oleh beberapa prajurit biasa. Dengan pertahanan seperti itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin dapat mengatasinya jika mereka dapat membagi pasukan mereka dan menyerang kota dengan 1 atau 2 legiun reguler. Akademi Shrek juga tidak memiliki informasi apapun tentang kota ini. Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu apa-apa. Di kota, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada penginapan untuk mencari informasi. Huo Yuhao memutuskan untuk mencari penginapan dan mengumpulkan informasi tentang situasi di kota naga sebelum membuat rencana apapun. Sangat mudah menemukan penginapan di kota sedingin itu. Minum dapat menghangatkan tubuh, dan inilah mengapa banyak orang utara menganggapnya sebagai hobi. Bahkan beberapa wanita pun memiliki hobi yang sama. Huo Yuhao segera menemukan sebuah penginapan dan masuk. Papan nama penginapan ini tidak terlalu besar, tetapi Huo Yuhao langsung merasakan suasana ramai begitu ia masuk. Gelombang hangat menyapu dirinya begitu ia masuk. Ia merasa diliputi gelombang panas, dan rasa dingin yang ia rasakan langsung lenyap. Penginapan itu tidak terlalu besar, dan di dalam jauh lebih panas daripada di luar. Beberapa orang bahkan bertelanjang dada saat minum. Ada 4 atau 5 meja dan sebuah bar. Ada 20 hingga 30 orang di penginapan. Menambah suasana ramai. Namun, suasananya juga terasa sangat ramah. Huo Yuhao memperhatikan ada beberapa wanita berpakaian minim di balik setiap meja dan bar. Namun, para wanita ini tidak muda. Mereka tampak berusia 30-an. Meskipun berpakaian minim, mereka tidak terlalu menarik, dan semuanya berpakaian sama. Jelas, mereka adalah pemilik penginapan. Mereka ada di sana untuk minum bersama para pelanggan, tetapi mereka tidak menyediakan layanan lebih lanjut. Meskipun para pelanggan juga minum dan bercanda dengan mereka, mereka duduk cukup jauh. Sepertinya ini sudah menjadi budaya penginapan di kota naga. Para wanita hanya ada di sana untuk menciptakan suasana minum. Selamat datang, Tuan. Seorang wanita berpakaian minim dengan bahu dan belahan dada terbuka berjalan mendekat dan menyapa Huo Yuhao yang baru saja masuk. Ia memiliki aksen utara yang kental. Suaranya sangat halus, tetapi sedikit sengau. Meskipun gaun kuningnya sangat terbuka, gaun itu juga memancarkan gaya elegan kekaisaran jiwa surgawi. Gaun itu hanya terbuat dari bahan yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Hai, Huo Yuhao mengangguk sedikit untuk menyapanya. Apakah masih ada kursi? Wanita berbaju kuning itu berkata, hanya ada kursi di bar. Apakah itu cukup? Ya, Huo Yuhao mengangguk lagi. Wanita itu membawanya ke sudut bar sebelum duduk. Huo Yuhao berpakaian agak santai. Lagi pula, ia datang langsung dari Akademi Shrek. Tentu saja, ia tidak perlu melepas mantelnya. Namun, semua pelanggan di penginapan sudah mabuk, dan sama sekali tidak menyadari hal ini. Wanita itu membawakan segelas air hangat untuk Huo Yuhao sebelum bertanya, Tuan, Anda pasti orang asing.
Huo Yuhao mengangguk. Ya, kota naga memang dingin. Wanita itu tertawa. Kau benar. Melihat cara berpakaianmu, kau pasti merasa sangat kedinginan. Kau akan baik-baik saja setelah minum alkohol. Kau mau apa? Huo Yuhao berkata, berikan aku sesuatu yang lokal. Baiklah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, segelas minuman keras berwarna kuning dibawa ke hadapan Huo Yuhao. Aroma alkoholnya begitu kuat. Huo Yuhao mengangkat cangkirnya dan mengendus alkoholnya. Aroma alkohol yang kuat menusuk hidungnya. Jelas, alkoholnya sangat kuat. Sambil menghirup minuman itu, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat betapa banyaknya energi asal Ultimate Ice di tubuhnya selama turnamen di Radiant City. Dan bagaimana ia harus bergantung pada distilat untuk menetralkannya. Waktu berlalu begitu cepat. Wang Donger tak lagi bersamanya, dan kini ia berada di kota utara ini. Setelah menyesap minuman keras itu, rasa malt yang tajam dan tajam memenuhi tenggorokannya. Menghangatkan tubuhnya hingga ke perutnya. Rasanya sungguh menyegarkan. Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menetralkan kekuatan alkohol. Saat merasakan rangsangan yang membakar, wajahnya pun sedikit memerah. Meskipun dia bukan orang yang paling tampan, dia tetap sangat menawan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Mata wanita itu berbinar ketika melihat wajahnya yang memerah. Tuan, Anda dari mana? Huo Yuhao berkata, saya dari selatan. Dan saya di sini untuk mengunjungi seorang teman. Wanita itu tersenyum dan menjawab, kalau begitu, kamu harus hati-hati. Sekarang sedang perang. Jangan pergi ke tempat-tempat yang rawan perang dan sering terjadi pertempuran. Huo Yuhao tidak tergerak saat dia berkata, ku dengar Dragon City sudah. Wanita itu tidak menyembunyikan apapun darinya dan menjawab pertanyaannya. Ya, kota naga sudah diduduki oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Awalnya kami sangat khawatir, tetapi sepertinya keadaannya tidak seburuk itu. Oh, Huo Yuhao sedikit terkejut saat menatapnya. Ia bertanya, bagaimana situasi perangnya? Ia menjawab, warga biasa seperti kami tidak akan tahu apa-apa. Setidaknya Kekaisaran Matahari Bulan tidak melakukan apapun kepada warga biasa seperti kami setelah menduduki kota naga. Sebaliknya, mereka telah mengirimkan pengumuman bahwa mereka tidak akan menjarah atau membunuh siapapun dari kami. Mereka ingin kami menjaga ketertiban dan tidak meninggalkan rumah kami tanpa alasan. Begitu saja, Huo Yuhao sedikit terkejut. Kekaisaran Matahari Bulan telah sangat meringankan penderitaan yang umumnya dialami warga biasa dalam kasus-kasus seperti itu dengan tidak menyentuh mereka. Jika memang demikian, itu adalah berkah di tengah semua penderitaan. Wanita itu berkata, ya, mereka telah menduduki kota naga selama berhari-hari dan hanya meninggalkan beberapa prajurit untuk menjaga ketertiban. Setelah itu, para pengusaha mulai memasuki kota. Para prajurit mundur dari kota 2 hari setelah tiba. Seharusnya kau lihat sendiri bagaimana kerusakan di kota itu tidak terlalu parah. Aku hanya mendengar bahwa beberapa sekte master jiwa dipaksa meninggalkan kota naga untuk sementara waktu oleh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, aku tidak yakin kemana mereka pergi. Huo Yuhao mengerutkan kening dan mulai merenung. Sejak awal ketika Su Tianran memulai perang dan menahan banyak talenta elit dari turnamen duel jiwa, ia berpikir bahwa nyawa pasti akan hilang dalam perang ini. Terlebih lagi, Gereja Roh Kudus membantu Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka membiarkan warganya hidup? Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Huo Yuhao. Sebelum Huo Yuhao sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah mengambil segelas alkohol malt dari balik bar dan berkata,
para pengusaha itu juga aneh sekali. Setelah memasuki kota, mereka tidak berdagang. Malah, mereka membagikan barang-barang. Kudengar mereka memberi banyak bangsawan di kota barang-barang aneh. Kudengar barang-barang itu ada hubungannya dengan alat jiwa. Kekaisaran mereka pernah menduduki kota kita, tapi mereka malah memberi kita barang-barang. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Huo Yuhao juga bingung ketika mendengar kata-katanya. Mengapa hal seperti ini terjadi? Apa yang direncanakan Kekaisaran Matahari dan Bulan? Huo Yuhao hanya mendapatkan informasi ini. Ia tidak mendapatkan informasi berguna apapun setelah berbicara dengan pelanggan lain. Setelah menanyakan tentang rumah wali kota di kota itu, dia meninggalkan penginapan setelah menghabiskan minumannya. Saat ini, langit sudah mulai gelap, dan arus orang di jalanan semakin berkurang. Suhu udara juga turun drastis. Agar tidak terlalu mencolok, Huo Yuhao mengambil mantel dari alat jiwa penyimpanannya dan mengenakannya. Ia berjalan perlahan menyusuri jalanan. Awalnya ia berniat mencari tempat tinggal. Dan baru akan pergi ke Sekte Naga Bumi setelah Nan Qiu Qiu bangun. Namun, kini ia punya beberapa ide baru. Dia penasaran. Kekaisaran Matahari Bulan tidak menjarah warga atau menyentuh mereka dengan cara apapun. Mereka bahkan mengizinkan para pengusaha memasuki kota untuk memberi mereka barang. Apa sebenarnya niat kekaisaran di sini? Dia pergi ke kediaman wali kota untuk melihat-lihat. Setidaknya akan ada orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan di sana. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi. Saat dia merencanakan segalanya, Huo Yuhao berbelok ke gang gelap dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan di bawah penyembunyian imitasinya. Kediaman wali kota terletak di pusat kota, seperti di kebanyakan kota lainnya. Kediaman wali kota tampak cukup besar, dan terlihat dari kejauhan. Dua tentara berdiri di pintu masuk, mengenakan pakaian musim dingin yang tebal. Huo Yuhao melompat dan diam-diam memasuki kediaman. Ia bergerak seperti daun yang berguguran, tanpa membuat siapapun khawatir. Kediaman itu sangat sunyi. Tak lama kemudian, patroli pasukan terlihat lewat. Huo Yuhao menyelinap masuk dan segera tiba di bangunan inti kediaman. Ia melayang menuju ruangan terang di lantai 2. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya, menyelimuti seluruh kediaman. Ia tidak percaya ada detektor spiritual di sini. Tak lama kemudian, ia segera memahami situasi di kediaman tersebut. Ada sekitar 150 prajurit di dalam kediaman tersebut. 20 di antaranya adalah insinyur jiwa. Kultivasi mereka agak lemah, hanya insinyur jiwa 2 atau 3 cincin. Di ruang tengah kediaman terdapat seorang kaisar jiwa 6 cincin. Huo Yuhao hanya bisa memastikan apakah ia seorang insinyur jiwa dengan melihatnya langsung. Dia hanya seorang kaisar jiwa. Tapi dia menguasai seluruh kota. Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar mengabaikan kewaspadaan.